Nah, terjadi lagi lah ecer anggaran. Pertama, belum optimalnya pemanfaatan transfer keuangan daerah dan dana desa di dalam mendorong pembangunan di daerah. Ini berarti terjadi apa yang disebut crowding out. Yang kedua, ada minimnya kemampuan daerah dalam mendapatkan PAD-nya. Ketiga, belanja daerah belum terfokus. Jenis program di daerah itu bisa mencapai jumlahnya 29.623. Itu programnya. Kalau program dipecah menjadi kegiatan menjadi 263.135. Kita bisa bayangkan ini yang disebut di ecer-ecer itu ya seperti ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Kang, terkait apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tentang anggaran ecer-ecer, gitu kan? Betul enggak? Kalau berbicara betul atau tidak, ya pasti betul. Karena memang itu hasil evaluasi Menteri Keuangan ya, atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi yang menjadi saya heran justru kenapa mempertanyakannya sekarang gitu. Setelah anggaran itu berjalan. Seharusnya kan Menteri Keuangan dari awal ini komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena apa? Menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, bahwa RPJMD itu sebelum ditetapkan menjadi perda tentang RPJMD yang digunakan 5 tahun, itu kan dievaluasi dulu. Kalau RPJMD kabupaten yang mengevaluasinya pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi yang mengevaluasinya Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Ketika sudah dievaluasi, baru ini bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing menjadi perda. Nah, artinya Menteri Keuangan itu seharusnya di awal ketika Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi. Makanya di situ kenapa kita kaget? Berarti kan ada komunikasi yang nggak jalan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab ada evaluasi di situ yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri mengevaluasi rencana provinsi, terus provinsi mengevaluasi rencana pemerintah kabupaten kota. Kan menteri tidak sampai ke kabupaten, kan gitu ya istilahnya. Nah, nggak bisa begitu karena yang dilakukan perencanaan oleh kabupaten pun ini kan halus selaras. Semuanya nggak boleh bertentangan dengan perencanaan tingkat atasnya. Kalau provinsi nggak boleh bertentangan dengan perencanaan nasional. Pun kabupaten nggak boleh bertentangan dengan perencanaan provinsi dan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua sistem perencanaan dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten yang berpedoman kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tadi, itu kan ada 4 pendekatan yang dilakukan. Pertama, ada yang disebut dengan pendekatan teknokratik, ada pendekatan politis, ada pendekatan atas bawah, ada pendekatan partisipatif. Nah, ketika 4 pendekatan ini salah satunya adalah pendekatan atas bawah. Nah, ini yang disebut dengan perencanaan kabupaten atau perencanaan provinsi harus selaras tadi dengan perencanaan tingkat atasnya, tingkat pusatnya. Nah, ketika tidak sesuai dengan perencanaan ini, maka pihak Kementerian Dalam Negeri ketika melakukan evaluasi rencana pembangunan provinsi kan coret aja, kan nggak apa-apa. Asal memang ini tidak selaras nih gitu. Kalau memang betul-betul ingin difokuskan sistem perencanaannya gitu. Menteri Keuangan juga menyampaikan, Kang, belanja modal tergantung dari transfer pusat, ya, yang berasal dari DAK, ya, bukan DAU katanya kan. Nah, DAU lebih banyak dipakai untuk pegawai. Ini yang disebut terjadi crowding out. Apa maksudnya ini apa gitu?
maksud dari crowding out dan maksudnya dari yang disampaikan oleh Ibu Menteri ini apa gitu. Crowding out mah besar pasak daripada tiang. Ya. Karena memang sampai hari ini ada untuk menggaji pegawai ya dari DAU. Ya, makanya DAU jelas lebih besar jumlahnya, bahkan bisa sampai 50% itu DAU. Ya, dari APBD bahkan lebih, ada yang lebih. Kenapa ini bisa terjadi besar pasak daripada tiang? Pada dasarnya kan ya pusat juga nggak jauh-jauh beda ya sebenarnya. Kalau makna secara teoritisnya menggambarkan sebuah pemerintahan yang sedang getol-getolnya dia mencari pendanaan demi belanja yang jor-joran. Inilah yang disebut tadi disupport lah oleh pemerintah pusat melalui ada program DAU, ada DAK ya, terus ada dana bagi hasil, ada DID, banyak lah ya. Pointer-pointernya dari pemerintah pusat yang disebut dengan transfer ke daerah tadi, termasuk dana desa di dalamnya gitu. Kenapa outcrowding ini terjadi? Karena memang sampai hari ini PAD setiap daerah itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung memang potensi di daerahnya. Nah, satu sisi pemerintah pusat juga belum terlalu care terhadap peningkatan PAD di setiap daerah. Nah, maka saya sarankan pemerintah pusat agar ya ada semacam program atau apalah istilahnya ya, bagaimana caranya agar pemerintah daerah memang betul-betul menggenjot PAD berdasarkan potensi yang ada di daerah. Karena hakikatnya dari otonomi daerah adalah pendewasaan daerah masing-masing. Nah, kalau enggak ya terus-terusan akan terjadi setiap tahun ya, crowding out itu seperti itu. Kalau dengan kalimat dan DAK katanya sebagai sumber produktif, nah itu gimana maksudnya? Ya sampai hari ini DAK itu kan yang diandalkan di daerah, yang diandalkan. Ya. Kadang-kadang daerah itu sampai stres kalau tidak ada DAK, dana alokasi khusus. Kalau dana alokasi khususnya ada yang untuk pendidikan ya, ada untuk kesehatan gitu, terus ada untuk infrastruktur gitu ya, pemanfaatannya. Banyak daerah yang ketika DAK-nya ini dikurangi oleh pemerintah pusat, ini kelabakan, tidak bisa membangun. Jadi itu ya yang dimaksud dengan sumber produktif. Nah, yang disebut produktif itu karena diandalkan oleh pemerintah daerah dari DAK. Semua provinsi mengandalkan DAK pusat. Kabupaten juga sama mengandalkan DAK pusat. Kalau nggak ada itu kelimpungan deh. Cukup tertarik dengan istilah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dengan anggaran ecer-ecer gitu ya, Kang ya. Jadi kesannya teh sangat gimana gitu, tapi dalam gitu. Kenapa bisa terjadi anggaran ecer-ecer gitu? Ya kembali tidak lepas daripada bimbingan dan komunikasi ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi pada intinya ada 3. Kalau misalkan oke lah kita berbicara penyebab di daerah ya. Pertama karena ada penyusunan visi misi dan program strategis yang dibuat oleh calon kepala daerah ini asal-asalan. Mereka kadang-kadang masih banyak di antara calon kepala daerah ketika menyusunnya dia sendiri nggak tahu itu. Kopas, Padahal dia sendiri nggak paham gitu. Isi visi misinya ini apa gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi di daerah. Maka ecer-ecer ini nggak bisa dihindari. Ketika penyusunan visi misi ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan program yang ada di atas gitu. Jadi nyusunnya semau gue gitu lah. Visinya ini, misinya ini. Dia nggak nyadar bahwa visi misi yang dia susun akan masuk terhadap sistem perencanaan gitu. Karena dalam sistem perencanaan ada istilah pendekatan politis. Nah, pendekatan politis itu visi misi calon kepala daerah pemenang pilkada itu harus dimasukkan dalam RPJMD selama 5 tahun. Nah, ketika dimasukkan di RPJMD karena ini disusunnya asal-asalan, tidak berdasarkan kajian teknokratik,
maka yang terjadi adalah ecer-ecer tadi. Ecer-ecer jabatan gitu ya. Oh iya. Ecer-ecer gitu. Jadi bingung akhirnya. Mau beginilah visi misinya ini. Yang bingung nanti kepala Bapeda, orang-orang yang menyusun, yang mendaratkan program ini. Yang kedua, ketika mencalonkan si kepala daerah ini banyak janji-janji politik. Yang terkadang janji politik ini tidak berdasarkan fakta realisasi sistem perencanaan. Ketika direalisasikan, ya mau nggak mau terjadilah ecer-ecer tadi. Untuk menutupi janji itu. Contoh, begini, contoh. Kepala daerah kan kadang-kadang kan kampanye nanti 6 bulan kan gitu ya. Taruh misalkan lah 3 bulan. Dia keliling tuh. Nah, ketika keliling, ini kan janji, benahin jalan, jembatan, bangun masjid, segala macam. Ketika ini didaratkan menjadi sebuah program, ya mau nggak mau ini jadi ecer-ecer. Adalah pembangunan jalan yang hanya 200 juta. Disebut dengan penunjukan langsung ya, PL. Gitu, PL. Nah, terus ada lagi janji kampanye itu apa? Janji terhadap timnya. Wah, ini timnya harus kebagian bersama nih. Karena harus kebagian, maka diencret-encret lah. Diecer-ecer lah gitu. 200. Oh, ini nih di dinas ini disimpannya ecer lagi. Kadang-kadang juga ya teman-teman di dewan juga nggak paham. Kadang-kadang ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah paham. Tetapi masih ada yang nggak paham. Banyak mungkin. Bahwa sistem perencanaannya itu seperti ini loh. Ini jalan yang bagian kabupaten, ini bukan kabupaten, harusnya ini bagian desa. Tapi dia memaksakan, nggak diinput, marahlah. APBD-nya nggak disetujui, segala macam. Nah ini yang kadang-kadang juga terjadi lagi lah, ecer. Jadi itu ya yang dimaksud dengan Ibu Sri Mulyani dengan adanya anggaran ecer-ecer yang tidak produktif gitu kan. Terus tadi disebut juga dana desa ya, kelewat ya. Oh iya. Nah, dana desa. Kita kadang bukan kasihan ya, bukan. Tapi sampai hari ini kan banyak kepala desa yang jadi terpidana gitu ya. Itu banyak. Ini tidak bisa juga terlepas dari sistem pengawasan. Maka pemerintah kabupaten harus memaksimalkan pengawasan ini. Maka kabupaten, bupati, wali kota yang punya pemerintah desa ini harus maksimal ketika sistem perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes. Apakah ini selaras atau tidak gitu. Jangan sampai hanya memantau dari kejauhan. Solusinya gimana Kang? Solusi agar tidak ecer-ecer. Agar tidak ecer-ecer. Anggarannya diecer-ecer. Yang pertama, pemerintah pusat harus melakukan evaluasi. Sistemnya ini apakah harus diubah misalkan? Oh ya udah ubah aja. Sistem perencanaannya seperti apa yang lebih baik sehingga semuanya terfokus. Nah, terus yang kedua, tingkatkan koordinasi juga kementerian, terutama Kementerian Keuangan sama Kementerian Dalam Negeri dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Ini harus dimaksimalkan. Terus solusi ketiga adalah melakukan bimbingan sosialisasi kepada daerah-daerah yang mau melakukan pilkada, terutama kepada para calon-calon kepala daerah. Kenapa harus ada sosialisasi? Takutnya ada yang memang belum paham bahwa visi misi yang mereka susun itu akan digunakan ketika mereka terpilih menjadi sebuah perencanaan yang terundangkan dalam bentuk peraturan daerah. Ambil kesimpulan saja kan? Kesimpulan anggaran ecer-ecer. Satu, pemerintah pusat harus benar-benar melakukan evaluasi perencanaan pembangunan sehingga tidak ada istilah ecer-ecer anggaran dan terjadi keselarasan antara pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan di pemerintah pusat. Dua, setiap calon kepala daerah harus lebih cermat dalam menyusun visi misi, sebab itulah yang akan dimasukkan dalam RPJMD masa pemerintahannya selama 5 tahun. Tiga, pemerintah provinsi harus lebih selektif dalam mengevaluasi RPJMD kabupaten dan Kemendagri harus lebih selektif dalam mengevaluasi RPJMD provinsi.
Demikian diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.